Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9, marilah kita pelajari materi hari ini dengan judul kemagnetan pada buku semester genap ya. Coba kalian buka bukunya, pelajari dulu sebelum mengamati atau sebelum memperhatikan penjelasan ibu. Silahkan kalian sebelumnya membaca dulu. Nah, mari kita lanjutkan apa yang disebut dengan magnet ya. Kita di display aja. Nah, apa yang disebut dengan magnet? Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, contohnya apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Bisa kalian lihat di sini. Ya, dan apa saja yang tidak bisa ditarik dengan magnet. Nah, jadi benda-benda jenis yang bagaimana yang dapat ditarik dengan magnet, silakan diamati. Kemudian bagaimana asal-usul magnet atau kemagnetan? Dulunya ditemukan sebuah batu di daerah Asia Kecil, dan batu itu ternyata dapat menarik benda-benda tertentu, terutama dari bahan besi dan baja. Maka karena penemuannya di daerah Magnesia, yaitu di daerah Asia Kecil, maka disebutlah batu tersebut dengan magnet. Itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat perkembangannya digunakan untuk kompas. Bangsa Cina ya, tahun 1200 sudah menggunakan magnet untuk petunjuk arah. Kemudian apa yang disebut dengan bahan magnetik dan non-magnetik? Bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dijadikan magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian bahan non-magnetik, bahan yang tidak bisa ditarik atau bahan yang bisa ditarik dengan lemah, itu disebut bahan non-magnetik. Nah, terdiri dari apa saja? Bahan paramagnetik, yaitu ditarik dengan lemah dan tidak dapat dijadikan magnet, seperti aluminium, platina. Kemudian bahan diamagnetik yang ditolak oleh magnet dan tidak dapat dijadikan magnet, seng, bismut. Nah, jadi ada bahan magnetik dan non magnetik. Kemudian ini kenapa benda-benda magnet dapat menarik? Itu menurut hipotesa Weber, sebuah magnet itu atau benda-benda yang dapat dijadikan magnet, misalnya besi dan baja, itu memiliki partikel-partikel magnetik yang sangat kecil ya, yang disebut apa? Nah, kalian lihat posisinya ya. Partikel-partikel magnet yang kecil pada benda yang bukan magnet posisinya tidak beraturan, sedangkan pada benda magnet posisinya sudah beraturan. Jadi ujung kutub-kutubnya sudah teratur, susunannya sudah teratur. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut elementer. Nah, jadi yang kalian lihat tanda panah itu disebut magnet elementer karena terdiri dari magnet-magnet yang sangat kecil yang mempunyai sifat kemagnetan, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah,
Besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur, sedangkan besi dan baja yang sudah menjadi magnet, susunan magnet elementernya teratur. Nah, pada besi mudah diarahkan. Karena itu besi mudah dijadikan magnet tapi juga mudah hilang kemagnetannya. Sedangkan pada baja sulit untuk diarahkan, makanya baja sulit dijadikan magnet dan sulit pula menghilangkan kemagnetannya. Sekarang bagaimana pengaruh magnet elementer pada benda-benda yang bersifat magnet dan non magnetik? Ya. Nah, kita balik lagi ke tadi ya. Nah, bisa kalian amati. Nah, jadi kalau sebuah benda besi dan baja didekatkan pada sebuah magnet, maka susunan magnet elementernya jadi teratur. Nah, inilah yang disebut influensi. Ya. Nah, sedangkan kalau magnetnya dijauhkan, maka magnet elementernya menjadi tidak teratur lagi. Nah, sedangkan pada besi, sedangkan pada tembaga tidak bisa lagi. Nah, tetap saja tidak teratur kemagnetannya kalau pada tembaga. Kemudian, nah, ini salah ya, coba lanjut ini. Nah, magnet memiliki dua kutub, disebut kutub utara dan kutub selatan. Dan kutub-kutub yang mempunyai kutub yang sama tolak menolak, dan kutub yang tidak sama tarik menarik. Ya. Apa yang disebut kutub magnet? Ujung-ujung magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Nah, itu untuk setiap magnet selalu mempunyai dua kutub. Nah, sekarang bagaimana sifat kutub magnet? Kita lihat dalam percobaan, kalau kutub yang tidak senama ini akan tarik menarik. Sedangkan, nah di sini kalau tidak senama akan tarik menarik. Sedangkan kutub yang senama akan tolak menolak. Nah, jadi kalau didekatkan akan saling menolak. Sekarang bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama dengan cara digosok. Jadi seperti ini prosesnya. Benda atau besi digosok dengan sebuah magnet satu arah, maka akan menjadi magnet. Kalau digosoknya dengan kutub selatan, maka ujung yang terakhir digosok itu menjadi kutub utara. Nah, coba amati ya. Yang merah, ujung merah yang digosokkan, maka yang ujung tergosok belakangan itu menjadi ujung biru. Berarti kalau kutub utara yang digosokkan, maka di ujungnya terjadi kutub selatan dan sebaliknya. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Lihat, kutub magnet yang menggosok merah, misalnya kutub selatan, dan jadi yang di ujung yang digosoknya menjadi kutub utara. Nah, itulah cara membuat magnet. Yang kedua, dengan cara dialiri arus listrik. Bukan pakunya yang dialiri arus listrik, tapi pakunya diberi lilitan kawat. Lilitan kawatnya dialiri arus listrik. Jadi ingat ya, cara yang kedua itu yang disebut elektromagnet. Elektromagnet, sebuah paku diberi lilitan kawat, lilitannya dialiri arus. Maka paku tersebut akan menjadi magnet dan akan dapat menarik
ya. Tuh, menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Bagaimana arah kutub magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, itu ya. Nih. Arah kutub magnet ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi kalau lilitannya diibaratkan dengan jari-jari tangan dan arah kutub utaranya ditunjukkan oleh ibu jari. Nah, seperti yang kamu lihat di sini. Nah, sekarang bagaimana? Yang cara ketiga dengan cara induksi atau influensi, yaitu apa? Sebuah benda atau besi atau baja didekatkan dengan sebuah magnet. Nah, di sini kalian bisa lihat yang merah itu magnet, yang ada dua itu besi atau baja. Dua buah batang besi atau baja yang didekatkan dengan magnet, maka batang besi atau baja tersebut akan bersifat magnet, yaitu mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Nah, itulah tiga cara menjadikan magnet atau membuat magnet, yaitu dengan digosok, dengan elektromagnet, dan dengan cara induksi magnet. Itu tiga cara ya. Setelah dijauhkan kembali, kalau induksi itu cepat hilang kemagnetannya. Pada saat didekatkan dengan magnet, batang besi atau baja, dia akan bersifat magnet. Tapi kalau sudah dijauhkan dari magnet, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Karena pengaruhnya sudah tidak ada. Pengaruh gaya magnetik dari magnetnya sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang apa yang menyebabkan mengapa magnet bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya? Benda-benda magnetik, yaitu terdiri dari besi dan baja. Nah, tiada lain karena sebuah magnet memiliki medan magnet di sekitarnya. Ya, apa yang disebut medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet, di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut atau didekatkan dengan magnet tersebut. Jadi di sekitar magnet ada ruang yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa amati. Ruang itu ternyata medan karena dapat menarik. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kalau ada serbuk besi di sekitar magnet, maka serbuk besi akan tertarik oleh magnet. Nah, berupa apa medan magnet tersebut? Medan magnet berupa garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Ya, adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk medan magnet, yaitu berbentuk setengah lingkaran atau melengkung. Ya. Kalau kalian mau kita berkumpul beberapa orang, kita akan bisa praktek. Karena sekolah kita kebetulan mempunyai kit listrik magnet yang berwarna kuning itu. Ada di dalamnya ada magnet, ada serbuk besi, kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan kita cepat bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sifat-sifat garis gaya magnet. Nah, ya. Apa yang kalian lihat? Garis-garis gaya magnet itu arahnya dari utara, keluar dari utara dan masuk selatan. Ya. Jadi kalau di ini keluar U-nya dan masuk S-nya selatan. Jadi keluar dari utara dan masuk dari kutub selatan. Kalau seperti ini, dua buah magnet yang ujung-ujungnya saling didekatkan, maka bentuk garis gaya seperti ini atau arahnya seperti ini.
Garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Tempat yang garis gaya magnet rapat menunjukkan medan magnet kuat, yaitu seperti di ujung. Nah, di ujung-ujung magnet itu lebih rapat garis gayanya, sedangkan di bagian lain tidak. Maka di ujung-ujung itulah mempunyai sifat magnet yang lebih besar atau gaya magnet yang lebih besar. Nah, sekarang bagaimana dengan bumi kita? Nah, bumi kita merupakan sebuah magnet raksasa. Dimanapun kalian kalau mempunyai kompas kan akan selalu menunjuk arah utara selatan, ya. Nah, untuk apa kompas sering digunakan? Oleh siapa? Ya, kalau kita sebagai pelajar, kita menggunakan kompas pada waktu kegiatan kepramukaan, ya, misalnya mendaki atau menuju hutan atau apa, kita selalu yang utama kita membawa kompas karena agar kita memiliki atau mempunyai arah, petunjuk arah, ya, sebelah mana utara, sebelah mana selatan. Jarum kompas selalu menunjuk utara selatan, ya. Nah, ini menunjukkan karena kenapa kompas selalu menunjuk utara selatan? Karena kompas seolah-olah ada yang menarik, ya, ada yang mempengaruhi, yaitu apa? Bumi. Nah, seperti ini kira-kira, ya, sifat kemagnetan bumi. Nah, jadi kutub utara geografis bumi, di sini ada kutub selatan magnetik. Dan pada kutub selatan geografis ada kutub utara magnetik, ya. Nah, jadi seolah-olah bumi itu sebuah magnet batang raksasa yang imajiner terdapat di dekat kutub selatan geografis bumi dan kutub selatan kira-kira di daerah Greenland. Tuh, kutub selatan magnet buminya, ya, sehingga jarum kompas selalu menunjuk arah utara, ya. Jadi jarum kompas utara menunjuk arah utara. Karena apa? Ujung jarum kompas utara menunjuk kutub selatan magnet bumi, ya. Jadi di kutub utara geografis ada kutub selatan magnetik dan di kutub selatan geografis ada kutub utara magnetik. Nah, seperti gambar ini. Jadi kutub selatan magnetiknya ada di utara geografis dan kutub utara magnetiknya ada di kutub selatan geografis. Nah, itulah kemagnetan bumi. Sekarang apa yang disebut dengan sudut deklinasi dan sudut inklinasi? Nah, ya. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara utara selatan geografis dengan arah utara selatan kompas. Nah, ini, ya. Ini disebut sudut deklinasi. Sedangkan sudut inklinasi, nah ini, ya, inklinasi. Sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis horizontal di bumi, jadi dengan permukaan bumi. Kalau tadi deklinasi dengan arah utara selatan, kalau inklinasi dengan permukaan bumi. Nah, itu, ya. Kemudian, nah di sini, ya, sudut inklinasi. Jadi apa? Kemiringan magnet. Kalau kamu lihat di kompas, sudut jarum magnet itu tidak rata atau tidak ini, agak menungging gitu. Nah, yang menungging itu kalau diteruskan ke permukaan bumi atau ke permukaan dasar kompas itu menghasilkan suatu sudut yang disebut sudut inklinasi. Nah, sekarang medan magnet di sekitar arus listrik. Yang tadi, ya, cara yang kedua membuat magnet itu kan elektromagnet. Siapa yang pertama kali menyelidiki adalah Christian Ørsted, ya, atau yang disebut percobaan Ørsted. Nah, maka menurut Ørsted kalau
arus dialirkan pada sebuah penghantar, maka di sekitar penghantar itu ada atau timbul medan magnet, ya. Nah, pada saat kawat dialiri arus, tidak dialiri arus, jarum kompas tidak menyimpang. Nah, itu percobaannya. Pada saat kawat dialiri arus, ternyata jarum kompas menyimpang. Ini mudah sekali dilakukan percobaan. Ya, kalau arusnya dirubah ke bawah, maka jarum kompas menyimpangnya ke kiri. Kalau arusnya ke atas arahnya, jarum kompas menyimpangnya ke kanan. Nah, maka apa yang dapat disimpulkan? Di sekitar penghantar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet tergantung pada arah arus yang mengalir. Nah, jadi menggunakan kaidah tangan kanan juga, ya. Jadi kalau arusnya ini, ya, jempol ini arus, kemudian ini arah medan magnet. Jadi ini ibu jari arah arus, ini arah medan magnet. Itu arah medan magnet pada kawat berarus listrik. Sekarang bagaimana dengan garis-garis gaya magnet? Nah, jadi ini kira-kira ya ilustrasinya. Kalau ada arus, lihat ya, yang merah itu arus listrik arahnya ke atas tadi, maka medan magnet arahnya kemana? Nah, kalau arah arus ke bawah, medan magnet juga berubah arahnya, bertolak belakang. Nah, jadi untuk menentukan arah ini menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Medan magnet disimbolkan B besar di sekitar kawat berarus, kemudian membentuk lingkaran yang dapat ditentukan dengan arah aturan tangan kanan. Jadi ini sama, ya, ini arah arus, ini arah medan magnet yang jari-jarinya, arah medan magnet. Coba aja lihat, ya, lihat ilustrasinya. Betul tidak sesuai dengan kaidah tangan kanan ke sini, ya? Ke sini, ya, betul. Pada saat arusnya ke bawah, arahnya ke sini. Kemudian kita lanjut. Nah, ya. Dengan kaidah tangan kanan. Nah, ujung ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian jari-jari menunjukkan arah medan magnet. Nah, sekarang bagaimana garis-garis gaya magnetik pada selenoida? Apa selenoida? Kumparan, yaitu lilitan kawat yang berarus. Nah, alat ini sering banyak kita jumpai, ya, di tempat atau di rangkaian-rangkaian elektronika. Ini namanya kumparan. Jadi kalau kumparan diberi arus, kemudian kumparan itu diletakkan di atas serbuk besi, maka serbuk besi akan membentuk garis-garis gaya magnet seperti yang kalian lihat di gambar ini. Ya. Garis-garis gaya magnet atau medan magnet yang ditunjukkan pada pola serbuk besi. Nah, seperti ini. Garis-garis gaya magnetik sebuah kumparan persis sebuah magnet batang. Jadi kumparan itu kalau diberi aliran arus, maka kumparan akan bersifat seperti magnet batang. Bagaimana cara menentukan arah utara selatannya, di mana kutub utara, di mana kutub selatan? Maka menggunakan kaidah tangan kanan juga. Yaitu terbalik, kalau tadi arusnya satu jalur saja atau satu kawat penghantar, ibu jari ini arah arus, ya, kemudian jari-jari ini arah garis gaya. Nah, tapi sekarang kita menggunakan kaidah tangan kanan pada sebuah kumparan. Jadi kalau ini jari-jari tangan ini merupakan arah arus dalam kumparan, maka ibu jarinya menunjukkan kutub utara. Jadi kalau kita lihat misalnya arah arusnya di sebelah
sini ya, di sebelah sini arah arusnya ke atas. Maka sebelah mana utaranya atau kutub utara dari kumparan itu sebelah mana, kanan atau kiri? Nah, kalau ke atas berarti arusnya ke depan, ya, arus di dalam kumparannya ke depan. Maka ibu jari ini menunjukkan kutub utara, ya, seperti pada gambar ini ya. Jadi arah arusnya ke sini, ke depan, maka ibu jari ini kutub utara, sebelah kanan. Kalau sebaliknya kita beri arusnya dari sini, masuk dari sini arusnya, berarti lilitannya itu arah arus dalam lilitan berarah ke belakang ke sana, maka kutub utaranya sebelah kiri. Nah, seperti itu bagaimana menentukan kutub-kutub utara dan selatan pada kumparan yang dialiri arus listrik, ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini, di mana arah arus ditunjukkan oleh jari-jari dan arah kutub utara ditunjukkan oleh telunjuk, ya. Ibu jari arah kutub utara. Nah, itu tadi. Sekarang listrik magnet, elektromagnet. Nah, elektromagnet menggunakan prinsip tadi, yaitu kumparan yang diberi arus. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau kumparan diberi arus, maka kita letakkan magnet, maka magnet di sekitar kumparan tadi bergerak. Itu artinya kumparan menghasilkan medan magnet karena dapat mempengaruhi magnet jarum sampai bergerak. Nah, di dalam kumparan diberi inti besi lunak. Disebut besi lunak, bukan lunak besinya, tapi di istilahnya saja inti besi lunak, yaitu besi yang belum jadi magnet. Pada saat dililiti oleh kumparan, kemudian kumparannya diberi arus, maka inti besi lunak tadi bersifat magnet dan kemagnetannya akan lebih kuat dibandingkan dengan hanya kumparan saja. Nah, di sini kalian bisa lihat, ya, tadi sudah ibu terangkan, diberi inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetannya menjadi lebih besar, ya. Susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut elektromagnet atau listrik magnet. Nah, ini, ya. Jadi besi lunak dililiti oleh kawatnya diberi arus listrik, maka besi lunak tadi akan bersifat sebagai magnet batang, dapat menarik klip. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana besarnya medan magnet ditentukan oleh faktor apa, gitu ya. Faktor apa yang menentukan besar kecilnya medan magnet listrik? Nah, yang pertama, kuat arus. Jadi kalau arusnya besar, maka akan menghasilkan medan magnet yang besar juga. Ya, semakin besar arus yang mengalir, semakin besar medan magnetnya atau kekuatan gaya tariknya. Kemudian yang kedua, oleh banyaknya lilitan. Kalau jumlah lilitannya banyak, kan berarti kawatnya lebih panjang, ya. Kawat diberi arusnya lebih panjang. Maka di situ akan bisa menghasilkan medan magnet yang makin besar. Jadi makin banyak jumlah lilitan, makin besar medan magnetnya. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, di dalamnya diberi inti besi lunak. Nah, maka medan magnetnya akan semakin besar kalau di dalam kumparan diberi inti besi lunak. Jadi 3 hal yang mempengaruhi besar kecilnya medan yang dihasilkan oleh elektromagnet. Pertama, kuat arus. Kedua, jumlah lilitan. Ketiga, adanya inti besi lunak yang dimasukkan ke dalam kumparan. Itulah 3 hal yang bisa mempengaruhi besar kecilnya
medan elektromagnet. Kemudian penggunaannya di mana? Nah, bisa kalian lihat ya, sering kita lihat seperti ini. Ya. Ini bukan ngeruk batu atau ngeruk pasir, tapi dia menghasilkan ini di ujungnya, ujung mesin ini diberi medan. Nah, ya. Nah, di sini sering kita lihat di pelabuhan. Pelabuhan untuk mengangkut peti kemas, diangkut dari kapal keluar atau diturunkan atau diangkut dari luar ke dalam kapal. Nah, menggunakan elektromagnet. Jadi pada saat akan ditempelkan, maka diberi arus sehingga bisa menghasilkan magnet. Pada saat akan dilepas, arusnya diputus sehingga lepas seperti ini. Nah, ini sering kita lihat di pelabuhan-pelabuhan untuk bongkar muat kontainer ya, atau peti kemas. Kemudian yang kedua, di mana lagi digunakan? Pada bel listrik. Nah, ya. Nah, pada bel listrik. Ini cara kerjanya, nanti dijelaskan ya. Kalau arus dialirkan, maka itu yang berbentuk U menghasilkan magnet, sehingga dapat menarik lempengan. Ya, lempengan itu dihubungkan dengan pemukul gong. Nah, ini ada gong. Nah, pada saat tertarik, nah lihat ada skrup ya, di situ ada skrup. Nah, dekat lempengan yang pemukul gong itu ada skrup. Jadi pada saat arus dialirkan, maka lempengan besi tertarik oleh inti besi lunak yang berbentuk U. Pada saat tertarik, maka arus putus karena ujung skrup itu lepas ya. Nah, pada saat arus putus berarti si pemukul itu kembali lagi ke tempat semula. Pada saat kembali ke tempat semula, arus nyambung dan ditarik lagi oleh elektromagnet yang berbentuk U, dan begitu seterusnya sehingga seolah-olah lempengan besi dan pemukul tadi bergetar. Bergetarnya memukul gong, maka gongnya berbunyi. Maka inilah cara kerja bel listrik ya. Nah, bisa kalian perhatikan, saklar ditekan berarti arus mengalir ya. Kemudian nah itu jangkar besi lunak tertarik ya. Jangkar besi lunaknya tertarik oleh elektromagnet. Kemudian pada saat tertarik tiba-tiba arus putus karena ujung pakunya, nah interruptornya lepas atau terputus. Ini interruptor namanya. Maka pada saat terputus pemukulnya memukul bel, maka bel berbunyi. Nah, itu cara kerjanya. Ya. Nah, ini cara kerja bel listrik. Kemudian kita lanjut relay. Apa yang disebut relay? Nah, ini relay ya. Apa relay itu? Nah, bagaimana cara kerja relay? Silakan kamu amati gambar ini. Nah, ilustrasi ini ya. Di atas ada elektromagnet dan saklar. Kemudian di bawah ada sambungan K di situ ya. Nah, jadi pada saat saklar di atas ditutup, maka batang besi tertarik oleh magnet, kemudian menyentuh ujung K, maka ujung K bersentuhan dan arus mengalir di alat bagian bawah. Nah, itu fungsinya untuk mengalirkan arus yang dari arus kecil ke arus besar. Biasanya digunakan di pabrik-pabrik yang menggunakan yang memerlukan arus besar untuk menjalankan sebuah mesin. Jadi pengontrolnya ada di ruangan lain dengan arus yang kecil biasa. Nah, menggunakan relay
relay ini dihubungkan dengan mesin yang memerlukan arus besar. Nah, seperti ini cara kerjanya. Kemudian, relay adalah sebuah alat yang dengan energi kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik yang berarus besar. Nah, jadi barusan Ibu sudah jelaskan bahwa sebuah mesin yang memerlukan arus besar tidak harus diberi arus dari awal yang besar. Cukup di pengontrol saja, di mesinnya saja. Karena ada pengontrol yang berupa relay yang bisa menghubungkan atau bisa bisa menghubungkan dari arus kecil ke arus besar. Nah, jika saklar ditutup, arus segera mengalir di elektromagnetik dan terjadi kontak di K. Tadi sudah Ibu terangkan ya, sehingga arus jadi mengalir di motor yang memerlukan arus besar tadi. Nah, kemudian gaya pada penghantar berarus. Nah, ini disebut gaya Lorentz ya. Penghantar yang berada dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik, dan besarnya gaya tergantung apa? Pada kuat arus, kemudian pada kuat medan magnet, dan pada panjang penghantar. Pada penghantar yang dialiri arus. Maka inilah yang disebut gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu medan elektromagnetik ditabrakkan dengan medan magnetik. Jadi kalau tadi pada bel listrik, pada relay itu hanya medan elektromagnetik saja. Tapi pada gaya Lorentz itu medan elektromagnetik dibentrokan atau ditabrakkan dengan kuat medan magnet permanen. Maka akan muncul gaya. Nah, inilah yang disebut gaya Lorentz ya. Nah, gaya Lorentz ini menyebabkan sebuah alat dapat bergerak atau berputar. Nanti kalian akan lihat pada alat apa digunakan gaya Lorentz. Nah, arah gaya magnetit dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, sama aja seperti tadi ya, yaitu seperti ini. Kutub selatan kuat arusnya, kutub medan magnetnya ditunjukkan oleh jari-jari tangan, kuat arusnya ditunjukkan oleh telunjuk, maka gayanya ditunjukkan oleh telapak tangan. Jadi kalau tangan kamu bentangkan, maka gaya Lorentz yang dihasilkan arahnya adalah searah seperti telapak tangan, kemudian arusnya ibu jari, dan gaya magnetnya jari-jari tangan. Nah, ini ya. Nah, coba amati, perhatikan. Nah, inilah gaya Lorentz. Sekarang bagaimana pemanfaatannya atau penggunaan gaya Lorentz pada alat apa? Nah, gaya magnetik yang timbul pada penghantar berarus digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi gerak. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa penggunaan gaya Lorentz pada alat-alat listrik yang bergerak. Apa contohnya? Motor listrik atau dinamo ya. Dinamo bukan pembangkit listrik, tapi dinamo yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian sebut dinamo, itu berarti motor. Misalnya mobil-mobilan dijalankan oleh dinamo kan ya, motor listrik. Mesin jahit yang pakai listrik dijalankannya oleh dinamo. Dan alat ukur listrik. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi arus listrik dialirkan di antara medan magnet. Maka medan magnet yang dihasilkan arus listrik tadi bertabrakan dengan medan magnet permanen menghasilkan gerak atau gaya. Nah, tadi sudah dijelaskan sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ya. Nah, di sini ada apa? Ada komutator. Apa komutator? Nah, agar arus listrik yang mengalir tidak berbalik arah sehingga loop dapat terus berputar. Jadi ini
ada komutator yaitu cincin belah ya. Cincin belah itu untuk mengarahkan arus supaya arusnya yang berbalik arah balik lagi, berbalik arah balik lagi, sehingga perputarannya selalu kontinu ke satu arah saja. Nah, pada alat-alat apa yang bekerjanya gaya Loren itu? Pertama, pada alat ukur listrik, yaitu pada voltmeter dan ampermeter. Ya, alat ukur listrik ada dikit listrik yang warna merah, itu alat ukur listrik. Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Nah, ya ini prinsip kerjanya. Nanti dibaca saja. Pada apa lagi ya? Udah mungkin itu ya. Jadi selain pada alat alat ukur listrik, juga pada alat-alat yang lain, alat listrik yang lain yang berputar. Coba di rumah kamu, alat-alat listrik apa yang benda-benda ya yang menggunakan arus listrik, apa saja yang bisa berputar? Kipas angin, betul. Apalagi? Blender, betul. Mixer, mesin cuci, apalagi? Ada lagi? Hair dryer. Nah, itu alat-alat tadi kan semuanya berputar ya. Mixer berputar, blender berputar, kipas angin berputar, mesin cuci berputar, hair dryer juga berputar. Nah, alat-alat itulah yang menggunakan prinsip kerja elektromagnetik yang ditabrakan dengan medan magnet permanen menghasilkan suatu gerak atau suatu gaya, maka gayanya disebut gaya Loren. Nah, itulah pembahasan kita mengenai bab kemagnetan. Ya, silahkan disimak baik-baik dan dicatat hal-hal yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.